Waterset bogeys 135, 50, Angels 16, heading 340. Okay. Sejauh ini Rusia telah mengumpulkan lebih dari 100.000 tentaranya di perbatasan Ukraina. Setiap hari semakin banyak pasukan yang mengalir termasuk ke Belarusia. Tidak seorang pun kecuali Presiden Rusia Vladimir Putin yang tahu apa yang dia inginkan pada Ukraina. Tetapi jika perang benar-benar terjadi, jelas itu bukan sesuatu yang akan terjadi secara tiba-tiba. Akan ada tanda-tanda dalam minggu-minggu dan hari-hari sebelumnya. Tanda-tanda yang mengisyaratkan tidak hanya pada pendekatannya, tetapi juga ukuran dan sifat konflik. Di masa seperti sekarang ini, tanda-tanda tersebut sangat sulit untuk disembunyikan. Ini bukan era Perang Dunia Kedua. Ini adalah era di mana jutaan kamera ada di tangan orang dan bisa dengan mudah mengunggahnya ke media sosial. Jika lolos dari media sosial, ada satelit yang terus memantau pergerakan mereka. Berikut beberapa tanda yang dimulai 2 minggu sebelum dimulainya perang. Tanda pada H-14. 2 minggu sebelum perang dilancarkan, Rusia pasti sudah menentukan hari H yang akan diambil. Meski bisa saja itu berubah pada hari bahkan menit-menit terakhir. Pada periode ini, Rusia akan melakukan sejumlah pergerakan yang bisa jadi menjadi tanda bahwa perang semakin dekat. Yang pertama, stok bahan bakar dan amunisi. Pengerahan besar-besaran Angkatan Darat Rusia di perbatasan Ukraina sebagian besar masih didominasi oleh perangkat keras militer. Sejumlah video menunjukkan tank, kendaraan tempur infanteri, dan bahkan sistem rudal permukaan ke udara jarak jauh. Tetapi untuk benar-benar berperang, Rusia perlu menimbun sejumlah besar solar, bahan bakar penerbangan, serta amunisi. Persediaan perang ini sepertinya belum ditempatkan secara maksimal di dekat perbatasan Rusia. Kalaupun ada tangki bahan bakar, sepertinya itu masih sebatas untuk memenuhi kebutuhan dari pelatihan yang ada. Selain itu, Rusia juga belum mendirikan rumah sakit lapangan di dalam teater. Fasilitas yang mutlak ada jika perang harus dikobarkan. Jika video bergeser dari tank tempur utama ke truk penyimpanan bahan bakar dan barisan kantong bahan bakar karet di berbagai titik, itu berarti Putin tidak hanya akan memamerkan angkatan daratnya, dia memang bermaksud menggunakannya. Yang kedua, perang cyber. Peperangan modern tidak hanya mencakup menghantam lawan secara tradisional, tetapi juga perang maya. Pada sekitaran H-14, peretas Rusia akan sepenuhnya menargetkan jaringan komputer Ukraina, terutama yang dimiliki oleh pemerintah nasional, lembaga keuangan, dan layanan darurat. Orang Ukraina dapat menemukan diri mereka terkunci dari rekening bank mereka, listrik mati di tengah musim dingin yang beku, dan sistem komputer pemerintah dapat lumpuh. Tujuan peretasan semacam itu adalah untuk menurunkan moral rakyat Ukraina dan menyebabkan mereka kehilangan kepercayaan pada pemerintahannya. Serangan lain adalah mengganggu akses Ukraina ke sistem GPS. Rusia memiliki kemampuan untuk melakukan jamming atau spoofing GPS. Jamming untuk mencegah pengguna menerima data GPS, sedangkan spoofing menyebabkan pengguna menerima data GPS yang salah atau menyesatkan. Hal ini dapat membuat koordinasi antara unit militer Ukraina lebih sulit dan semakin menurunkan moral penduduk. Rusia menggunakan satelit penentuan posisi dan navigasi sendiri yang dikenal sebagai GLONASS. Ini menjadikan orang-orang Rusia tidak akan terpengaruh oleh campur tangan sistem lawan. Serangan cyber dilaporkan memang telah terjadi di Ukraina, tetapi skala serangan masih dalam ukuran rendah dan kemungkinan belum dilakukan oleh militer. Serangan juga tidak banyak berpengaruh pada sistem dan kehidupan di Ukraina. Lalu kita memasuki H-7. Seminggu sebelum pecah perang, sejumlah tanda juga bisa dikenali. Yang pertama, kesibukan kapal selam serang. Intervensi langsung Amerika dan NATO di pihak Ukraina tidak mungkin karena negara ini bukan anggota NATO. Tetapi keterlibatan tidak langsung bisa saja dilakukan, termasuk mengirimkan senjata dan logistik ke Ukraina. Salah satu tindakan pencegahan yang mungkin diambil Rusia adalah dengan melakukan sorti sebanyak mungkin kapal selam serang ke Atlantik Utara pada hari-hari sebelum konflik. Kapal selam seperti kelas Yasin Rusia dapat meluncurkan segerombolan rudal jelajah serangan darat. Rudal akan menjadi ancaman bagi Kepulauan Inggris,
Skandinavia dan Eropa Barat. Jika Amerika mulai mengirimkan peralatan dari Amerika Utara ke Ukraina melalui laut, kapal selam yang sama dapat menyerang konvoi yang syarat dengan kendaraan dan perlengkapan militer. Ini seperti yang dilakukan Angkatan Laut Jerman selama Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Yang kedua, perang elektronik. Pada hari-hari ini, pasukan perang elektronik Rusia juga akan membawa sistem tangguh mereka beberapa hari sebelum serangan yang sebenarnya. Salah satu tujuannya adalah mengumpulkan informasi dan memperumit persiapan pertahanan Ukraina. Pesawat pengintai Ilyushin IL-20 dan pesawat intelijen elektronik akan terbang di sepanjang perbatasan. Mereka akan mengintip jauh ke Ukraina untuk mendeteksi pasukan darat dan memantau lalu lintas komunikasi pemerintah dan militer. Pesawat peringatan dini udara Beriev A-50 akan memantau pesawat Ukraina dan NATO. Jammer seperti sistem Tiranda dan Krasuka akan mengganggu radar dan komunikasi Ukraina serta NATO dan bahkan satelit pengintai. Yang ketiga, media sosial blackout. Tindakan lain yang diperkirakan akan terjadi seminggu sebelum serangan adalah penutupan media sosial Rusia. Jejaring sosial Rusia kaya akan informasi berguna yang secara tidak sengaja dibagikan ke seluruh dunia. Salah satu contoh adalah pacar pelaut Rusia yang mengeluh tentang pertemuan terakhir dengan pacar mereka, atau kapal tanker Rusia dari timur jauh yang mengeluh karena dikirim ribuan mil ke seluruh negeri. Informasi ini berguna untuk melacak pergerakan militer Rusia, dan Moskow tidak akan mau memberikan apapun. Moskow juga ingin menekan media sosial untuk mengendalikan narasi tentang korban. Selanjutnya, tanda di H-24 jam. Saat hari serangan tiba, maka tanda-tanda yang muncul semakin jelas. Yang pertama, pria hijau kecil. Pada awal perang Rusia-Ukraina tahun 2014, pria bersenjata misterius yang mengenakan topeng balaklava menyerang ke seluruh sasaran di wilayah Crimea di Ukraina. Mereka disebut sebagai pria hijau kecil sesuai warna seragam Angkatan Darat Rusia. Pasukan tanpa tanda identitas itu menabur kebingungan saat mereka dengan cepat merebut fasilitas utama. Orang-orang bersenjata itu sebenarnya adalah pasukan komando Rusia. Meski Ukraina dan negara-negara NATO sekarang sudah paham dengan tipu muslihat itu, sangat mungkin ada penampakan pria hijau kecil beberapa jam sebelum serangan Rusia. Perbatasan Rusia dengan Ukraina panjang dan pasukan khusus bisa menyelinap melewati perbatasan. Orang-orang Ukraina mungkin tidak akan lengah kali ini. Mengerahkan orang-orang bersenjata tanpa tanda kewarganegaraan tidak akan memiliki efek yang sama seperti 8 tahun yang lalu. Yang kedua, drone pengintaian. Akhirnya, drone jarak pendek militer Rusia akan melakukan pengintaian di menit-menit terakhir terhadap posisi Ukraina. Mereka akan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi tentang kekuatan dan pertahanan pasukan. Drone tidak akan lagi peduli dengan perbatasan antara kedua negara. Rusia akan kehilangan beberapa pesawat tak berawak karena tembakan pertahanan udara. Tetapi itu akan menjadi harga murah untuk imbalan intelijen baru. Informasi yang dikumpulkan kemudian akan memberikan target kepada jet tempur, rudal jelajah, rudal balistik taktis, artileri, dan drone bersenjata Rusia. Dan setelah itu ledakan dimulai di mana-mana dan mulailah menghitung korban. Yang jelas, serangan Rusia ke Ukraina tidak akan terjadi begitu saja. Semua akan bisa dibaca oleh Badan Intelijen Ukraina, Amerika, ataupun NATO. Mereka jelas memiliki kemampuan untuk mengikuti semua gerak-gerik pasukan Rusia. Dan tetap belum jelas apakah Vladimir Putin memang ingin melakukannya, mengingat tekanan dari negara-negara besar juga cukup kuat. Demikian sahabat Jatapa, informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jatawa.com dan www.flightjournal.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon. Looks like that's all I'm going to take today. Okay, sir. Thanks for coming. Have a good flight. Hey, thank you guys. Appreciate it.